Jumpa lagi di channel Rani Math Studio bersama saya, Ibu Rani. Oke, kali ini Ibu akan membahas materi mengenai limit. Salah satunya adalah penyelesaian limit berbentuk 0 per 0. Penyelesaian yang mudah ada dua. Satu, dengan cara memfaktorkan. Ciri soalnya pada umumnya adalah merupakan bentuk pangkat. Nah, yang kedua adalah mengalihkan sekawan. Ciri soalnya pada umumnya adalah berbentuk akar. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita selesaikan soal berikut. Limit X menuju 2. X kuadrat kurang 3X ditambah 2 dibagi 3X kuadrat tambah X kurang 14. Langkah pertama adalah mengganti X-nya dengan angka 2 atau mensubstitusi. 2 kuadrat adalah betul 4. Dikurang 3 kali 2 adalah 6, betul. Ditambah 2. Dibagi 2 kuadrat adalah betul 4 dikali 3. Iya, pinter 12. Ditambah iya, ganti X-nya dengan 2 dikurang 14. Kita cek. 4 dikurangi 6. Iya, pinter negatif 2 ditambah 2. 0, betul. 12 tambah 2. 14. 14 kurang 14. 0. Oh, ternyata atasnya atau pembilangnya 0, penyebutnya 0. Nah, jika bentuknya 0 per 0, seperti tadi Ibu bilang, kalau cirinya bentuk pangkat, kita lakukan dengan cara memfaktorkan. Nah, seperti apa memfaktorkannya? Yuk, kita lihat. Mudah kok, ya. Kalau kalian selama ini ngerasa sulit memfaktorkan, kali ini mudah banget. Ada caranya. Yuk. Nah, kalau kita lihat limit X menuju 2, jika hasilnya 0 per 0, pasti pembilang dan penyebut akan mengandung unsur. Ini tinggal kita tambah aja di sini. Kita kasih tanda negatif. Pasti pembilang dan penyebut mengandung unsur X kurang 2. Kalau misalnya di sininya X menuju 1 atau negatif 1 misalnya. X menuju negatif 1 misalnya ya. X menuju negatif 1 tinggal kasih tanda kurang lagi. Maka atas dan bawah akan mengandung unsur X negatif kali negatif positif. Maka atas dan bawah mengandung unsur X plus 1. Nah, jadi nggak susah kan? Tinggal kamu kasih tanda negatif. Maka karena hasilnya 0 per 0, atas dan bawah atau pembilang dan penyebut mengandung unsur X kurang 2. Nah, atas ada X kurang 2, bawah juga ada X kurang 2. Yuk kita faktorkan dulu yang pembilang. Nah, di pembilang ada koefisien X kuadratnya, yaitu kalau nggak ada berarti angka 1. Koefisien X-nya negatif 3. Lalu konstantanya? Iya, 2. Nah, yang kita perhatikan hanya bentuk koefisien X kuadrat dan juga konstantanya. Yuk, coba kita lihat. X kuadrat adalah X dikali, iya betul, X dikali X, betul. Nah, sekarang kita lihat, positif 2 adalah negatif 2 dikali, iya betul, negatif 1, ya. Jadi sekali lagi, X kuadrat adalah perkalian X dikali X, lalu positif 2 adalah perkalian negatif 2 kali negatif 1. Mudah bukan? Yuk kita coba yang penyebutnya. Kita lihat koefisien X kuadrat yang penyebut adalah 3. Lalu konstantanya adalah negatif 14. Jadi koefisien X-nya nggak perlu kita perhatikan. Sehingga kalau kita mau memfaktorkan 3X kuadrat adalah perkalian dari X dikali, iya 3X. Sedangkan negatif 14 adalah perkalian negatif 2 dikali, betul, positif 7. Nah, sehingga karena atas dan bawah atau pembilang dan penyebut mengandung unsur X min 2, maka bisa kita bagi. Sama-sama dibagi X min 2. Atasnya berarti 1 pembilangnya, penyebutnya juga 1. Baru kita substitusi si X-nya dengan angka 2. Oke, 2 dikurangi 1 berapa? Iya, 1, betul. Yang bawahnya atau penyebutnya 3 kali 2, 6. 6 ditambah 7? Iya, 13. Nah, ternyata hasil dari limit X menuju 2, X kuadrat kurang 3X tambah 2, dibagi 3X kuadrat tambah X kurang 14 adalah 1/13. Seperti janji Ibu di video sebelumnya, yaitu Ibu akan mengajarkan cara cepat penyelesaian limit yang hasilnya 0 per 0 menggunakan cara turunan. Nah, kalau tadi hasilnya 1/13, yuk kita coba menggunakan cara turunan. Benar nggak hasilnya 1/13? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita tulis lagi soalnya ya. Limit X menuju 2, X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 dibagi 3X kuadrat ditambah X dikurang 14.
Nah, cara menurunkannya bukan seperti rumus U per V, tidak. Tapi turunkan pembilangnya sendiri, lalu turunkan penyebutnya juga sendiri. Ya, jadi tidak menggunakan rumus U per V, ingat ya. Karena ini hanya penyelesaian cara cepat kalau soalnya pilihan ganda. Oke, kita turunkan ya pembilangnya. 1x kuadrat kalau diturunkan 2 kali 1, iya 2x pangkatnya dikurangi 1, betul 1. Turunan dari negatif 3x, iya tinggal koefisiennya negatif 3. Turunan dari konstanta pasti 0. Nah sekarang ya bawah, turunkan 3 kali 2, 6. X pangkat kurangi 1, 1 betul. Turunan dari, kalau nggak ada berarti 1 angka di sini ya. Turunan dari 1x, iya koefisiennya yaitu plus 1. Turunan negatif 14, iya, karena turunan konstanta pasti 0. Nah, setelah itu baru kita masukkan angka 2. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 4 kurangi 3, betul 1. Nah, sekarang yang penyebutnya 6 kali 2, 12. 12 ditambah 1, 13. Oh, lihat, Bu, ternyata sama. Iya, lebih mudah kan? Iya, lebih mudah, langkahnya juga hanya sederhana saja. Mau soal yang lebih sulit lagi? Mau yang bentuknya akar? Oke, yuk kita coba yang bentuknya akar. Misalnya limit X menuju berapa ya? Negatif atau mau yang positif? Negatif boleh ya. Kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berbentuk akar. Misalnya limit X menuju negatif 1. Misalnya ya, bentuknya adalah akar, misalnya 2x ditambah 11 dikurangi 3 dibagi misalnya 4x tambah 4. Seperti biasa, kalian harus mensubstitusi dulu. Ganti x-nya dengan angka negatif 1. 2 kali negatif 1, betul, negatif 2. Ditambah 11, iya 9. Akar dari 9, iya 3. 3 dikurangi 3. Betul 0. 4 kali negatif 1, negatif 4 tambah 4, 0 betul. Ternyata hasilnya 0 per 0. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar dengan cara mengalihkan sekawan, sekarang Ibu akan ajarkan kalian dengan cara turunan. Nanti kalian coba dengan cara mengalihkan sekawan ya. Nanti cek apakah cara yang Ibu ajarkan dengan menggunakan turunan itu sama atau tidak. Oke, yuk kita selesaikan. Kemarin Ibu sudah mengajarkan kalau ada bentuk akar, maka kalian harus ubah dulu menjadi bentuk pangkat, betul. Kita tulis lagi limit X menuju negatif 1. Kita tulis ini adalah 2X tambah 11 pangkat. Kalau akar adalah pangkat setengah. Kalau lupa lihat video sebelumnya ya. Dikurangi 3 dibagi 4X ditambah 4. Betul. Nah, sekarang kita turunkan. Karena hasilnya tadi kita sudah cek adalah 0 per 0. Kita turunkan. Bagaimana menurunkannya? Masih ingat? Iya, di sini angka kalau tidak ada berarti dianggap angka 1. Turunkan, setengah kali 1, betul setengah. Tulis ulang ya, 2x tambah 11, pangkatnya diapakan? Iya, dikurangi 1, setengah dikurangi 1, ayo masih ingat? 1 kita ubah menjadi, harus penyebutnya sama. Iya, 1 itu adalah 2 per 2, caranya tinggal kalikan aja 1 kali 2 ya. Jadi 2 per 2. Nah, setengah dikurangi 2 per 2, 1 dikurangi 2. Negatif 1 per 2 karena penyebutnya sudah sama. Jadi negatif setengah. Kali turunan di dalam. Masih ingat kan? Harus dikalikan turunan di dalam. Turunan dari 2x adalah? Iya 2. Turunan dari 11? 0. Nggak perlu kita tulis ya. Plus 0-nya nggak perlu. Nah, sehingga setengah boleh dikalikan 2. Setengah kali 2 boleh nggak sama-sama dibagi 2? Boleh, itu angka 1. Betul. Yuk kita masukkan angkanya. Kita ganti x-nya dengan negatif 1. 2 kali negatif 1? Negatif 2. Negatif 2 tambah 11? 9. Berarti hasilnya adalah 9 pangkat negatif setengah. Nah, berapa Bu 9 pangkat negatif setengah? Nah, ini yang kadang-kadang kalian lupa. Cara mudahnya gini. Kalau misalnya 9 pangkat setengah berapa? 9 pangkat setengah artinya sama juga dengan akar 9. Ingat pangkat setengah itu adalah akar. Akar 9? Iya 3. Kalau 9 pangkat negatif setengah bagaimana? Nah, ingat suatu sifat bahwa jika A dipangkatkan negatif N, ini sama juga dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini dia. Jadi, kalau 9 pangkat negatif setengah adalah, ikuti rumusnya ya, 1 per 9 pangkat setengah. Berarti 1
dibagi 9 pangkat setengah tadi 3. Iya, jadi 9 pangkat negatif setengah adalah sepertiga. Cara cepatnya gini ya, 9 pangkat setengah 3. Kalau 9 pangkat negatif setengah tinggal dibalik. Ini kan 3 per 1, dibalik jadi sepertiga. Yuk coba, kalau 8 pangkat sepertiga, berapa? 8 itu berapa pangkat 3 yang bisa dipangkatkan sepertiga? Oke, Bu, agak sulit. Boleh kita coba dulu ya yang lain. Misalnya 25 pangkat setengah. Berapa? Akar 25 berarti ya, berapa? Iya, 5. Kalau 25 pangkat negatif setengah, tinggal dibalik. Ini kan 5 per 1 ya, jadi dibalik 1 per 5. Betul. Nah, sekarang coba. Sekarang udah paham kan? Sekarang 8 pangkat sepertiga. Ayo, berapa? Iya, adalah 2, benar. Nah, jadi kalau misalnya 8 pangkat negatif sepertiga, dibalik saja, jadi setengah. Iya. Bu, mau coba lagi? Boleh. Misalnya 16 pangkat setengah berapa? Akar 16? 4, betul. 16 pangkat negatif setengah? Iya, dibalik jadi 1/4. Nah, ternyata mudah kan? Maka 9 pangkat negatif setengah hasilnya adalah 1/3. Nah, kalian nanti coba ya dengan cara mengalihkan sekawan. Apakah hasilnya betul tidak? Sepertiga. Bu, kok susah sih? Sebenarnya nggak susah. Tapi yang paling yang kalian harus ingat adalah sering berlatih. Ya, mau coba satu lagi biar lebih cepat? Oke, ayo kita coba lagi. Soal bentuk akar yang hasilnya 0 per 0. Kita akan menggunakan turunan. Iya. Oke, yuk. Kita lihat. Soal berikutnya adalah limit. Misalnya tadi nomor 2 ya. Ini adalah nomor 2, sekarang nomor 3. Misalnya limit X menuju negatif 2. Misalnya X kuadrat dikurangi 4 per misalnya 4 dikurang akar dari 2X kuadrat ditambah 8. Nah, yuk kita coba menyelesaikannya. Langkah pertama apa? Iya, ganti X-nya dengan negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan? Iya, betul, 4. 4 dikurangi 4? 0. Dibagi 4 dikurangi negatif 2 dikuadratkan? Iya, 4 kali 2? 8. 8 tambah 8? 16. Akar dari 16? 4. Oke, jadi hasilnya 4 kurang 4? 0. Jadi 0 per 0. Nah, kalau hasilnya 0 per 0 adalah langkah cepatnya turunkan. Yuk, kita turunkan. Turunan dari X kuadrat adalah, ini anggap bilangannya 1, iya. 2 kali 1, 2X. Pangkatnya kurangi 1, 1. Turunan dari konstanta, 0. Nggak perlu ditulis ya. Turunan dari konstanta, 0. Dikurangi, nah ingat ini adalah bentuk akar. Bentuk akar itu adalah pangkat setengah. Ya, yuk kita tulis di sini. Berarti 2X kuadrat tambah 8 pangkat setengah ya. Oke, turunkan. Iya, pindah ke depan jadi setengah. Tulis ulang ya. 2X kuadrat tambah 8 pangkatnya dikurangi 1. Tadi setengah kurang 1? Iya, negatif setengah. Kali turunan di dalam. Turunan dari 2X kuadrat? Iya, 4X. Turunan dari positif 8? 0. Nggak perlu ditulis. Yuk, kita selesaikan. Jangan lupa ini selalu ada limit. Benar. Nah, jadi 2 kali negatif 2. Betul, negatif 4 per. Nah, setengah boleh dikalikan dengan 4X. Sehingga ini bisa dibagi, sama-sama bagi 2. Ini adalah 2X dibagi 2, ini 1. Oke, kita masukkan angka negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan, 4 kali 2, 8. 8 tambah 8, 16. Nah, 16 pangkat negatif setengah. Tadi 16 pangkat setengah atau akar 16 berapa? 4. Jadi kalau 16 pangkat negatif setengah, tinggal dibalik. 1/4, betul. Jadi hasilnya ini adalah negatif 1/4 dikali 2 kali negatif 2. Iya, negatif 4. Yuk kita selesaikan. Negatif 4 per negatif kali negatif adalah positif. 4 per 4 adalah 1. Jadi negatif 4 dibagi 1, negatif 4. Oh, ternyata lebih cepat ya? Iya, karena apa? Kamu sudah berlatih dari yang nomor 2 ke nomor 3, pasti akan lebih cepat. Kalau kamu mau berlatih lagi, akan semakin cepat, semakin cepat. Nah, kali ini di akhirnya Ibu akan berikan 1 atau 2 tugas. Tolong selesaikan limit bentuk yang hasilnya 0 per 0 dengan cara turunan. Silakan jawabannya tulis di
komentar ya. Jangan lupa juga share sama teman-teman kamu dan juga like serta subscribe. 2 soal tugas. Silakan dicatat. Misalnya, limit X menuju 3. Oke, berarti nomor 4 ya. Tugasnya adalah nomor 4. Limit X menuju 3, 4X kuadrat dikurangi X ditambah atau dikurang 33. Ya, per misalnya 3X kuadrat, misalnya ditambah 2X dikurangi 33 juga. Wah, ya kalian cek nanti apakah hasilnya 0 per 0 bukan? Ya, oke. Nomor 5. Ya, soal berikutnya adalah soal nomor 5. Yang bentuknya akar ya. Limit X menuju 2 misalnya, yaitu 5 dikurang akar, misalnya 9X tambah 7 per misalnya 2X kuadrat ditambah X kurang 10. Nah, silakan kalian tulis jawabannya di komentar. Nanti seperti biasa akan Ibu beri hadiah, sama seperti lulusan kemarin. Nah, demikianlah materi yang kali ini Ibu sampaikan seperti janji Ibu, yaitu menyelesaikan limit dengan cara turunan. Jadi lebih singkat, lebih simpel, dan lebih sederhana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam matematika.